Hai teman-teman, selamat datang di video ini. Saya Salsa Selviantika Putri dengan NIM 211011400200 dari kelas 07 TPLE 003. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari Eskom MK. Hari ini kita akan membahas materi yang penting banget, yaitu kewirausahaan di Indonesia. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin utama tentang bagaimana kewirausahaan berkembang di Indonesia, perannya dalam perekonomian lokal, tren global, hingga perbandingan kewirausahaan di negara maju dan negara berkembang. Video ini bakal penuh insight menarik buat kamu yang ingin tahu tentang dunia kewirausahaan. Yuk kita mulai! Dalam beberapa dekade terakhir, kewirausahaan di Indonesia berkembang sangat pesat karena adanya dua faktor, yaitu faktor teknologi dan faktor kebijakan pemerintah. Kita bahas lebih dalam dua faktor ini, yaitu yang pertama peran teknologi. Teknologi telah membuka peluang baru bagi wirausahawan. Contohnya, sekarang ada Shopee, Tokopedia, atau media sosial ada Instagram, TikTok, yang mana memungkinkan pelaku usaha kecil memasarkan produk tanpa harus memiliki toko fisik. Hasilnya, mereka dapat menjangkau pasar lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Jadi, pemerintah itu mengadakan yang namanya KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Jadi, KUR itu menyediakan pembiayaan dengan bunga rendah, sehingga banyak UKM yang sebelumnya sulit mendapatkan modal, kini bisa memulai usaha. Selain itu, pelatihan kewirausahaan dan insentif pajak juga membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Nah, dengan adanya teknologi dan kebijakan pemerintah, maka semakin banyak orang yang berani memulai usaha, bahkan dari nol. Setelah memahami bagaimana teknologi dan kebijakan pemerintah mendorong pertumbuhan kewirausahaan, pertanyaannya adalah, apa dampak nyata dari kewirausahaan ini terhadap masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi lokal? Jadi, kewirausahaan juga punya dampak besar pada ekonomi lokal, terutama di daerah terpencil. Dengan adanya usaha kecil, masyarakat setempat bisa memperoleh pendapatan tambahan dan menciptakan lapangan kerja baru. Contohnya, usaha kerajinan lokal, pariwisata lokal, dan argo industri. Usaha kerajinan lokal contohnya yaitu produk seperti batik atau anyaman bisa dipasarkan ke kota besar bahkan luar negeri. Pariwisata lokal contohnya yaitu dengan adanya pariwisata lokal, kita bisa membangun homestay sehingga banyak wisata asing atau turis atau bahkan dari luar kota atau dari luar negeri. Dan kita juga bisa menjual produk oleh-oleh sehingga bisa menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian desa. Yang ketiga yaitu argo industri. Contohnya yaitu hasil tani yang diolah menjadi produk seperti keripik atau minuman herbal sehingga menjadi nilai tambah jual. Sebagai akibatnya, daerah-daerah yang dulu tertinggal secara ekonomi mulai mengalami perkembangan, pendapatan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat. Dampak kewirausahaan pada ekonomi lokal sangat besar, tetapi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tren global. Jadi, apa saja tren kewirausahaan terkini yang memengaruhi pola bisnis di Indonesia? Yuk kita telusuri lebih dalam. Di tingkat global, kewirausahaan juga dipengaruhi oleh beberapa tren seperti kewirausahaan digital, ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, dan startup teknologi. Banyak usaha kini berbasis aplikasi atau platform digital seperti marketplace atau fintech. Yang kedua yaitu ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, contohnya yaitu Gojek. Jadi Gojek kan bisa buat order makanan atau kita mau perjalanan atau juga bisa GoBox ya, kita nganter barang gitu. Jadi itu termasuknya sharing ekonomi, satu aplikasi bisa dipakai beberapa kegunaan gitu. Atau bisa juga seperti Airbnb, itu dia sewa properti, jadi memungkinkan orang untuk berbagi aset untuk menghasilkan pendapatan. Yang terakhir yaitu ada startup teknologi yang isinya kayak AI atau fintech. Sekarang kayak ada GoPay, Dana, OVO, terus ada juga edutech kayak misalkan Zenius,
terus ruang guru. Jadi di Indonesia tren ini sangat relevan. Contohnya Gojek yang awalnya aplikasi ojek sekarang menjadi ekosistem besar dengan layanan pembayaran, pengiriman makanan, dan lainnya yang seperti saya beritahu tadi. Akibatnya semakin banyak peluang bagi UKM untuk bergabung dalam ekosistem ini yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi. Melihat tren global, kita jadi sadar bahwa kewirausahaan di berbagai negara berkembang dengan cara yang unik. Namun bagaimana karakteristik kewirausahaan di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia? Kita bandingkan. Kalau kita bandingkan, kewirausahaan di negara maju seperti Amerika Serikat berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia. Di sini aku mau bahas 3 aja aspek perbedaannya, yaitu satu ada akses modal, yang kedua ada infrastruktur, yang ketiga ada ekosistem kewirausahaan. Di akses modal di negara maju itu lebih mudah karena banyaknya investor dan venture capital. Sementara di Indonesia banyak pelaku usaha masih bergantung pada pinjaman bank. Yang kedua yaitu ada infrastruktur. Negara maju punya infrastruktur lebih baik seperti transportasi cepat dan internet stabil. Di Indonesia, kendala infrastruktur sering jadi tantangan, khususnya di daerah terpencil. Yang ketiga itu ada ekosistem kewirausahaan. Di negara maju, dukungan dari komunitas startup dan inkubator bisnis sangat kuat. Indonesia juga mulai mengembangkan bisnis ini, tapi skalanya masih terbatas. Sebagai akibatnya, pelaku usaha di negara berkembang harus lebih kreatif dan adaptif untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Setelah membandingkan tantangan dan keunggulan di negara maju dan negara berkembang, kita melihat bahwa dukungan pemerintah memegang peran penting. Jadi bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia membantu usaha lokal untuk bersaing di tengah tantangan ini? Mari kita bahas kebijakan yang ada. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung kewirausahaan, seperti pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan insentif pajak. Akses pembiayaan yaitu pemerintah mengadakan program KUR seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu program KUR membantu UMKM mendapatkan modal dengan bunga yang rendah. Kebijakan pemerintah yang kedua yaitu ada pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini membantu wirausahawan meningkatkan keterampilan, terutama di bidang teknologi digital. Kebijakan yang ketiga yaitu insentif pajak. Dengan adanya insentif pajak, pemerintah meringankan beban keuangan bagi pelaku usaha kecil. Dampaknya, banyak UKM yang dulu sulit berkembang, kini bisa bersaing di pasar global. Ekosistem kewirausahaan di Indonesia pun menjadi lebih kuat dan inklusif. Dari faktor pendorong hingga kebijakan pemerintah, semuanya menunjukkan bahwa kewirausahaan adalah elemen kunci untuk memajukan ekonomi di tingkat lokal maupun di tingkat global. Dengan memahami semua ini, kita bisa melihat bahwa peluang besar ada di depan mata kita. Kita semua bisa ikut menjadi bagian dari perubahan ini. Jadi itulah pembahasan kita kali ini, dari teknologi hingga kebijakan pemerintah. Semua saling terkait dalam mendorong kewirausahaan di Indonesia. Harapannya, kita semua bisa ikut ambil bagian dalam menciptakan peluang dan mendorong ekonomi lokal. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang belum subscribe boleh di subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.